Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Prasetyo dari jurusan Aquaculture 2018 Universitas Borneo Tarakan. NPM 1840101063. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi tentang dua materi yang diajarkan pada mata kuliah parasit ikan. Materi pertama adalah parasit Platyhelminthes dan parasit jamur. Langsung saja pada materi pertama. Parasit Platyhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan: Monogenia, Digenia, Tremotoda, dan Cestoda. Parasit dari Platyhelminthes yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas Monogenia, contohnya Gyrodactylius dan Dactylogorius. Parasit Platyhelminthes terdiri dari endoparasit dan ektoparasit, sama halnya seperti parasit protozoa. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Gyrodactyliasis, Dactylogriliasis, Diplozoonosis, Diplostomosis, dan Diplostomiasis. Gyrodactyliasis. Penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti oval. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki induk saja. Penularan parasit ini melakukan kontak langsung antar individu ikan. Gejala yang ditimbulkan akibat terinfeksi virus yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih keabuan, produksi lendir berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan berkurang dan pergerakan lambat, serta warna agak gelap di bagian atau keseluruhan tubuh. Mendiagnosa parasit ini dengan mengerek lendir yang ada di tubuh atau sirip ikan, kemudian diletakkan di atas objek gelas yang ditetes Aquades. Selanjutnya diamati di mikroskop. Dactylogriliasis. Parasit ini memiliki ciri khas yaitu bentuk tubuh, pipi, dan simetris bilateral, warna transparan, mempunyai bintik mata 2 pasang, panjang tubuh 1-2 mm, pada bagian anterior, memiliki 4 lekukan. Biasanya parasit ini menyerang benih ikan mas terutama yang berukuran 3-10 cm dan infeksinya tidak fatal kecuali intensitas penyerangan tinggi. Siklus hidupnya mirip dengan Gyrodactylius tanpa inang perantara. Telur parasit yang menetas akan mencari inangnya sendiri. Gejala klinis: ikan menjadi kurus, produksi lendir meningkat, warna inang pucat, nafsu makan berkurang, dan sel darah putih berlebihan. Diagnosis dengan cara mengambil bagian lamela insang, ya, 1 lembar, kemudian diletakkan di atas objek gelas, selanjutnya diamati di atas mikroskop. Diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing Monogenia dan sangat dikenal dengan diplozom paradoxum dengan ukuran 4-5 mm, namun ada juga yang 11 mm. Bentuk tubuh seperti X dengan 2 kepala dan 2 kaki dan menempel pada insang. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernafasan. Siklus hidup diplozom paradoxum atau cacing kembar dari telur dengan ukuran 0,1-0,2 mm dengan bentuk benang-benang pada insang ikan, kemudian berbentuk larva, selanjutnya dewasa dan berenang bebas untuk menginfeksi inangnya. Diplostomatosis. Parasit ini digolongkan dengan cara Tremotoda atau Digenia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Penularan melalui kontak langsung seperti kulit, insang, atau langsung ke mata. Penyebarannya melalui burung bangau atau burung air yang memakan ikan terinfeksi, kemudian berkembang di dalam perutnya.
kemudian bertelur dan keluar melalui feses, jatuh ke tanah dan dimakan oleh siput yang menjadi inang perantara. Dactylogriliasis. Gejala dari diplostomiasis adanya bintik kecil coklat dan beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang, dan mulut, serta di bagian bawah lapisan otot. Penularannya mirip dengan parasit diplostomatosis melalui inang perantara, yaitu siput. Perbedaannya hanya pada telur yang ditempatkan di perairan yang dimanfaatkan oleh siput air kemudian dimakan oleh ikan. Kerusakan tidak berarti jika yang terserang sedikit, namun jika yang terserang banyak melalui ikan kecil, maka akan berdampak pada kerusakan yang serius. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembersihan dan wadah pemeliharaan. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam inang atau opses yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati serta organ lainnya. Beberapa parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sanguinislosis dan Lictositusiasis. Sanguinislosis penyebabnya adalah parasit Trematoda yang ditemukan di daerah ikan. Jika terinfeksi terlihat pada insang yang berwarna pucat dan pergerakan lambat. Siput merupakan inang perantara di dalam tubuh siput. Larva berkembang menjadi sporosis dan Charcharia. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya jika jumlahnya sedikit. Namun jika banyak, maka akan menyebabkan kematian. Pencegahannya dapat dilakukan dengan membersihkan siput dari perairan. Ciri dari parasit ini yaitu tubuh pipi memanjang dan berbentuk seperti pita, sehingga disebut sebagai cacing pita. Gejala klinis dengan terlihatnya bintik hitam pada perut ikan lele dumbo. Siklus hidupnya sama dengan cacing pita lain, mulai dari telur keluar bersama melalui feses ikan ke dalam air. Selanjutnya terjadi embrionisasi yang memerlukan waktu 10 hingga 14 hari. Cacing ini rentan dengan kekeringan, telur akan mati karena tidak bisa terjadi embrionisasi, kekurangan oksigen dan suhu. Lictositusiasis. Penyebabnya adalah parasit Platyhelminthes kelas Castoidean, genus Listodistus dan spesies Ophiocytus parvulus biasanya menyerang usus ikan lele dumbo. Baik, itu tadi pemaparan materi pertama tentang parasit Platyhelminthes. Selanjutnya saya akan memaparkan materi kedua, yaitu parasit jamur. Langsung saja kita ke slide parasit jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit, namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi atau fungus. Bermanfaat dan merugikan, yang bermaksud diantaranya adalah fermentasi alkohol, pembuat tempe menghasilkan antibiotik atau Penicillium notatum. Jamur yang biasanya dimakan, edible mushroom atau Phloreum volvaxea, Pleurotus porcellum, dan lain-lain. Sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, sebagai pengendali penyakit secara hayati yang bersifat merugikan, diantaranya sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan. Parasit jamur pada ikan. Yang pertama ada Saprolegnia, Branchiomycosis, Trichodia, Chilodonella, Ichthyosponus. Saprolegnia, penyakit water mouse, menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, memicu datangnya bakteri atau parasit lain.
Gejala: kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Branchiomycosis, penyakit busung insang, menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, atau pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi, menginfeksi insang ikan. Gejala: ikan malas bergerak, kesulitan bernafas atau tersenggal, insang berwarna pucat dan mengeras. Trichodia, menginfeksi kulit dan insang. Menyerang air tawar. Populasi meningkat ketika musim peralihan dari musim panas ke musim hujan. Dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Gejala: iritasi kulit, produksi lendir berlebihan, insang pucat, mengangap sehingga ikan sering menggantung di permukaan air, nafsu makan menurun, gerakan lemah, sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah. Cleidonella, gerakan lambat, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis, serta insang. Ichthyophonus, jamur sistemik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan, air tawar, dan air laut. Menyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Gejala: pada serangan ringan sampai sedang tidak memperlihatkan gejala. Pada serangan berat, permukaan kulit akan terlihat kasar, seperti permukaan amplas. Bentuk ikan dapat menjadi bengkok, dengan luka berwarna putih keabuan. Terdapat bencolan atau nodul pada organ yang diserang. Belum ada obat yang dijual secara komersial, namun perendaman dengan Melagic Green diketahui dapat menyebabkan serangan jamur. Ikan yang terkena jamur ini dapat menjadi cacat. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila pemaparan materi saya ada kekurangan. Saya Muhammad Agung Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.